Heeh. piringan. Iya 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 iya. Kalau uji coba ya cuma pertama uji coba ditawar itu ikan lele di kolam kan besar-besar tuh. Heeh. Langsung tepar. Ya kemarin frekuensinya itu pertama kaget waktu masang itu apa? Di settingnya kok ada setrumnya, yuk makanya bilang ini pasti ada antelnya, ada apa namanya, antel sama ekolnya itu kan. Anu toh, Yang tegangan yang tersisa toh. Iya, di apa itu namanya, kondensor kapasitor. Yang penting gini, itu memang rata-rata kalau dapat ikan terus ngambil ikan rata-rata memang kadang ada setrumnya. Cuma gini, itu cara ngakalinya gampang. Ibaratnya kalau sampean bawa teman, diangkat semua ya. Ya, diangkat semua. Saya biasanya gitu. Jadi kita harus hati-hati sendiri. Tapi nggak masalah, itu kan cuma sisa. Jadi bukan karena mesinnya hidup terus kesetrum, enggak. Cuma sisa saja itu. Sisa saja. Nek aku siasati langsung aku suntak itu loh. Jadi bisa eser langsung aku suntak terus diambil itu. Oh ya, gitu tambah enak itu. Jadi cuma ngambil ikannya, nggak sampai kena seser. Nggak apa-apa itu, saya juga gitu kok. Di YouTube saya itu juga begitu caranya. Ya. Tapi nggak mesti. Semalam ikan yang nggak kena itu lebih banyak daripada yang kena. Pegang sesernya itu pegel, berat. Loh, napasnya itu. Maksudnya nggak kena itu ikannya lolos atau pegel gimana? Nih. Ya enggak, kan tangannya itu kan nyeser itu kan satu serokan udah berat, jadi kalau nyerok lagi kan nggak kuat ini tangannya. Loh, caranya gini toh. Jadi misal dapat ikan itu di dalam seser kan sebelah kiri toh sesernya. Ya. Itu misal setengah kilo langsung dikeluarkan, disuntak. Disuntak gitu. Jadi langsung jalan terus, nanti setengah kilo disuntak lagi. Berarti itu masalah ngambil ikan itu urusan yang bawa ikan, bukan urusan yang nyetrum. Nah iya, kalau setrumnya maksudnya itu udah mati, tapi kan penyeropannya itu kan airnya agak mengalir toh, jadi kan harus sikat gitu, slap gitu. Terus gini Mas Bro, untuk ukuran setik kanan itu besinya itu panjangnya berapa itu? Besi kanan kan aku masukin di bambu itu kurang lebih ada 1,5 meter lah. Yang keluar maksudnya? Setengah meternya masuk di dalam bambu. Nanti aku fotoin. Gini Mas. Setengah meternya masuk. Ya diomongin dulu aja. Total berapa meter itu besinya? Besinya itu 1,5 meter. Setengah meternya aku masukin. Ya. Terus disambung kan bambu kan dalam toh, masuknya biar kenceng gitu loh. Bambu seginian. Masukin 1,5 meternya, yuk. Gini Mas Bro. Kenapa sukanya kalau Gini Mas Bro, itu kalau untuk bisa diakali, maksudnya gini, diakali kalau sesernya sampai kekecilan umpamanya, nanti kan otomatis memperbesar lingkaran seser kalau ingin agak besar ya toh. Nah, otomatis jangan diperbesar, ya boleh diperbesar, tapi nanti ada setik kanan yang diperkecil, jadi satu diperbesar satu diperkecil, intinya tetap sama gitu loh maksudnya besi yang kecelup ke air lautnya itu tetap sama diusahakan, soalnya gini perhitungannya, semakin besar besi yang dicelupkan ke air laut itu maka semakin berat mesinnya gitu. Mesinnya semakin berat, jadi harus hati-hati bagaimana caranya. Kalau seser diperbesar, besinya lingkarannya diperbesar, sesernya juga tambah besar, tapi nanti diakali dengan setik kanan agak dipendekkan besinya, misal 0,5 meter atau 1/4 meter gitu aja. Ya. Itu namanya ikan apa itu? Namanya ikan apa itu? Ikan kiper. Ikan kiper. Ya, ikan kiper. Oh. Ikan kiper, ikan lawis, ikan kerapu ada, ikan belana ada, ikan baung laut itu namanya lutok kalau di sini namanya. Baung laut itu yang bening-bening yang tulangnya kelihatan itu ya?
Ya yang meling itu. Iya, Utok namanya. bening. Oh, lah itu coba nanti dicari di sampean kan kemarin bilangnya Payo. Coba carikan di Payo, nanti mungkin di situ nanti targetnya malah ikan Kakap. kayak udang galah, terus kakap itu kan agak mahal malahan ikanannya itu. Iya. Loh gini Mas, kalau memang untuk eh sampean beli setrum ini untuk hiburan, oke lah itu setrum kecil. Ya untuk hiburan loh ya. Kalau hiburan kan nggak seberapa, mesinnya kan nggak terlalu panas juga. Karena aku yakin itu pasti panas kalau di laut, gitu loh Mas. Soalnya bukan untuknya. Lah, kalau ingin katakanlah ibaratnya ya gini ya, Mas. Ini saya punya perahu ibaratnya. Ini kalau dibuat kerja ini otomatis kan butuh cepat cari ikan biar cepat dapat banyak kan, otomatis kayak di Iya. laut di payau berat itu kan otomatis kinerjanya cepat, jadi kayak mesin seperti itu kurang kurang bagus lah, kurang masuk soalnya cepat gitu loh. Kalau beda sama sistem gendong, kalau sistem gendong kan lambat, apalagi nanti kalau pakai perahu nanti groundnya gantung saja, digantung di bawah perahu. Jadi nanti pakai setik satu yang ada sesernya, setiknya mungkin 3 meter, 4 meter gitu. Beda kalau sama gendong Mas, perahu sama gendong sudah beda. Kalau perahu disamakan kayak gendong pakai setik 2, ribet. Iya. Kemarin sudah menyikapi. Jadi kalau mau pakai perahu kan cuma langsung satu seser, satu stick. Ya yang satunya langsung dibuat ground di bawah perahu itu. Ya, itu pun dibuat ground pun jangan besar-besar, ya mungkin 1/4 meter atau 50 cm saja. Jadi nggak perlu. Yang penting Iya, nggak dalam-dalam. yang penting intinya itu kecelup air itu. Berarti intinya ini stick yang kiri, stick yang kanan diperpendek aja ya? Enggak, kalau mau memperbesar seser, otomatis besi kan tambah panjang toh. Ya. Lah, otomatis harus diusahakan memperpendek yang kanan gitu loh. Nah, ibaratnya kalau besi kedua kanan dan kiri itu ditimbang ibaratnya 0,5 kilo atau 1/4 ya, itu nanti kalau sampai memperbesar kanan, memperkecil kiri berarti ditimbang pun sama gitu. Intinya gitu. Maksudnya biar mesinnya awet gitu loh bos. Iya. Siap. Soalnya itu nanti yang namanya elko dan kapasitor itu perlu diketahui. Itu yang paling utama lah itu untuk mesin-mesin gitu. Yang namanya kapasitor dan elko itu sama kayak aki. Aki basah. Suatu saat dia akan mengering dalamnya itu. Nah, pada saat itulah dia akan mulai rusak. Aki pun juga begitu. Aki kalau airnya mulai habis, kalau nggak diisi, dia malah cepat rusak gitu. Perhitungannya gitu. Cuma dia sistemnya kering gitu aja. Nanti tak videoin call tau apa itu peralatan yang suci, yang mana perlu dikecilin, mana yang perlu di kan setelan laut otomatis panas ya. Iya toh, pasti itu. Setel benar-benar. Itu sampai ibaratnya dapat harga 1,2 itu loh paling murah itu. Coba kalau dibandingkan yang lain-lain itu. Ada yang 2,5 juta, bahkan SG 400 berapa itu 5,5 itu. Nah, itu loh. Tapi memang SG 400 itu memang buat kerja. Tapi kalau katakanlah kalau minta sama saya, ibaratnya beli sama saya itu ya bisa di bawahnya lah. Mungkin atau 3 atau 3,5 gitu bisa, insya Allah bisa. Traponya besar, itu kalau nggak salah EE40 itu kalau dari saya itu. Nanti kalau minta besar tak buatkan yang 55 bisa lah. Besar traponya. Tapi itu aja lah, alhamdulillah saya nggak sampai dor itu loh. Wong bukan targetnya kok buat nyetrum di laut. Ya lumayan lah, bagus itu. Itu aja kalau sampean sebelum nyetrum bilang dulu mungkin saya larang itu. Jangan nanti meledos gitu. Tapi terlanjur basah ya sudah, los. Bisa meledos kayak itu? Oh iso Mas, ngawur sampean bisa itu.
Tapi untuk setelan seperti itu ya sudahlah, seperti itu nggak apa-apa itu. Mungkin kalau di bawahnya ibaratnya frekuensi jam 1 bisa dikurangin jam 12 atau jam 11, dicoba nanti ke ikan masih tetap enak. Ya sudah diturunkan saja, nanti akinya juga tambah irit, mengurangi keborosan ya toh. Terus di mesin juga nggak begitu panas juga. Itu. Ya, berarti harus cari bolam lampu yang 200 watt. 200 langsung dicoba terangnya itu ya. 200 nggak apa-apa. Yang kuning atau bebas? Yang kuning ya, terangnya biar kelihatan ya. Ya memang kuning, nanti kalau pakai LED ya nggak ada gunanya kalau LED. LED itu kan rata-rata di bawah 10 watt. Ini kan 200 watt ini. Berapaan itu? Ini 200. Bolam itu berapaan itu? Ini 200. Tapi ini kan 400 ini. 200 watt. Heeh. 400 jadinya. 200 nggak apa-apa, 500 nggak apa-apa. Nggak perlu tinggi-tinggi maksudnya. Kalau ada 100-an 2 nggak apa-apa. Cuma cek keterangan. Ya buat ya kemarin sudah direncanain. Buat coba-coba di rumah. Lapangan enaknya ikan itu setelan di mana? Ya, yang menyesuaikan. Kalau perairannya dangkal dikecilin itu frekuensi sama lobnya kecil. Buat coba-coba di rumah kalau pakai lampu. Kalau misal malas ke TKP, ya kalau lampu, pakai kemarin kan belum ada lampunya. Iya, mainan lampu LED jadi nggak kelihatan. Iya, kalau LED kan nanti malah besar. Kalau LED biasanya saya malah mati lampu LED-nya. Iya. Nanti tak cariin itu bolam sama kabel sama fittingannya buat cek. Itu sampai nyetrumnya nggak bisa kemarin siang. Ini mau style kayak ngopo, jadi lainnya style ini langsung neng lapangan, langsung TKP. Sampean ikan kalau besaran otomatis langsung kabur kalau lari kejutnya itu loh. Ya. Jadi kan setelannya standar lah, stabil. Itu setelannya katakanlah kalau setelannya semakin besar, memang daya setrumnya semakin besar juga. Tapi daya sebar setrumnya itu semakin apa ya, semakin pendek sedikit gitu. Kalau dikurangin agak melebar, tapi agak lembek gitu. Jadi harus pas-pasnya lah, pinter-pinternya nyetel lah. Ya. Oke. Siap. Ya wes gitu aja Mas. Oke siap. Ini tak rekam. Ini tak rekam. Nanti tak masukkan YouTube. Video ini sampai tadi tak masukkan YouTube. Ini tak masukkan YouTube juga. Sampai yang dari Purwodadi itu toh. Iya toh. Ya. Oke siap. Oke suwun informasinya bosku. Terima kasih atas videonya ya. Kalau bisa video TKP lebih bagus. Siap. Hujan semalam jadi nggak bisa videoin. Oh gitu, ya santai. Yang penting terang langsung. Yang penting HP-nya kan. Yang penting dipastikan nanti semuanya aman untuk HP nanti juga akan hati-hati karena medannya laut gitu. Jadi harus hati-hati. Oke Mas Bro, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih infonya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.